Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ika Roswita Zega. Saya murid kelas 12 MIPA di SMA Lentera Harapan Nias. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang salah satu novel yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas yang ditulis oleh J.S. Kairen. Saya harap teman-teman semua dan pendengar semua mau mendengarkan cerita dari saya. Nah, saya sekarang mau nanya nih ke kamu. Siapa yang pernah dengar atau cari tahu tentang Universitas UDAL? Kebanyakan orang memang kurang tahu tentang universitas ini. Bahkan ketika kita searching, kebanyakan orang atau kebanyakan informasi di internet itu sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang Universitas UDAL. Tapi jangan salah, ternyata dari sekian banyak universitas, di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu di universitas ini. Nah, novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini menceritakan tentang universitas ini, di mana penulis menyorot 7 mahasiswa dan mahasiswi yang akan menjadi pembelajaran kisah hidup untuk kita semua. Nah, banyak latar belakang dari 7 mahasiswa ini bisa masuk di universitas yang bisa dibilang universitas terbuang, yang sedikit sekali orang mengetahuinya dan sedikit sekali orang mau masuk di universitas ini. Nah, ada yang masuk ke universitas ini karena kekurangan secara finansial, sehingga tidak bisa masuk di universitas ternama yang mereka inginkan. Ada juga yang secara kemampuan atau secara prestasi belum bisa masuk dan diterima di universitas ternama di negara tersebut. Nah, masih banyak sekali alasan mereka bisa masuk di universitas ini. Nah, saya akan membagikan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di universitas ini. Terkhususnya saya ingin menyorot bagaimana kisah pribadi dari setiap mahasiswa ini. Nah, di Universitas UDAL ini mereka ketika masuk di universitas ini, mereka disambut oleh salah satu dosen yang bernama Ibu Lira. Nah, Ibu Lira ini merupakan S3 jurusan informasi genetik lulusan dari Amerika. Nah, kebayangkan dosennya lulusan Amerika, tapi mengajar di universitas yang katanya universitas terbuang. Nah, ternyata universitas ini dibuat atau didirikan oleh orang tuanya Ibu Lira. Jadi, otomatis Ibu Lira ini adalah anak dari pemilik Universitas UDAL ini. Nah, Ibu Lira ini selalu memberikan semangat kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Dia selalu menggunakan berbagai cara supaya mahasiswa dan mahasiswinya tetap semangat menjalani proses pembelajarannya. Dia tidak ingin mereka hanya sekedar belajar atau sekedar kuliah saja, tapi beliau ingin supaya mahasiswanya ketika lulus mereka bisa memaknai apa arti pendidikan yang sesungguhnya. Namun ternyata tidak semua dosen baik. Di sana ada dosen yang katanya mafia. Nah, dosen ini memicu masalah sehingga universitas ini hampir saja ditutup. Namun karena usaha dari pihak universitas, begitupun dengan Ibu Lira, akhirnya universitas ini tetap terbuka. Selanjutnya kita pindah ke Randy. Seorang mahasiswa teladan yang selalu mendapat nilai yang bagus, namun sayang kesulitan ketika harus menyelesaikan skripsi dan mendapat nilai seadanya saja. Nah, siapa nih para pelajar yang saat ini kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhirnya? Tetap semangat ya, karena kamu pasti bisa menyelesaikan tugas akhirmu. Nah, setelah lulus pun, Randy kesulitan untuk mendapatkan pekerjaannya. Dia belum ada satupun tempat yang mau menginterview dia. Namun di tengah-tengah itu semua, ternyata Tuhan mengirimkan seorang Nenek Angeli untuk memberikan pencerahan di dalam kehidupan Randy. Nah, pada akhirnya Randy bisa menjadi seorang reporter yang dikenal oleh banyak
masyarakat di depan layar kaca. Meskipun belum bisa untuk duduk di tempat perusahaan, untuk bekerja kantoran, namun Randy sangat menikmati pekerjaannya saat ini. Selanjutnya kita pindah ke Randy. Seorang mahasiswa teladan yang selalu mendapat nilai yang bagus, namun sayang kesulitan ketika harus menyelesaikan skripsi dan mendapat nilai seadanya saja. Nah, siapa nih para pelajar yang saat ini kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhirnya? Tetap semangat ya, karena kamu pasti bisa menyelesaikan tugas akhirmu. Nah, setelah lulus pun, Randy kesulitan untuk mendapatkan pekerjaannya. Dia belum ada satupun tempat yang mau menginterview dia. Namun di tengah-tengah itu semua, ternyata Tuhan mengirimkan seorang nenek Angeli untuk memberikan pencerahan di dalam kehidupan Randy. Nah, pada akhirnya Randy bisa menjadi seorang reporter yang dikenal oleh banyak masyarakat di depan layar kaca. Meskipun belum bisa untuk duduk di tempat perusahaan, untuk bekerja kantoran, namun Randy sangat menikmati pekerjaannya saat ini. Saatnya kita pindah ke Juwisa, seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi yang mampu mengharumkan nama kampusnya. Nah, Juwisa ini adalah seorang mahasiswi yang sangat berprestasi. Namun sayangnya, Juwisa dan keluarganya berada di masa-masa kekurangan finansial, sehingga keluarganya merasa bahwa mereka tidak mampu untuk membiayai biaya kuliah dari Juwisa ini, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan Juwisa. Nah, hampir saja nih Juwisa menikah dengan pria yang dipilihkan oleh orang tuanya dari kampung. Namun, Juwisa ingin membuktikan bahwa finansial tidak menghentikan cita-citanya, tidak menghentikan impiannya, dan tidak akan menghentikan usahanya. Sehingga Juwisa bisa membuktikan bahwa ia bisa lulus dengan beasiswa yang ia dapatkan dengan kerja kerasnya, dengan usahanya, dengan prestasi yang ia miliki. Selanjutnya kita pindah ke Sania. Sania adalah seorang anak dari pedagang sayur. Nah, Sania ini bercita-cita atau berimpian menjadi seorang diva. Nah, suaranya memang keren banget. Nah, si Sania ini dia bekerja sampingan di sebuah kafe sebagai seorang penyanyi untuk membantu orang tuanya membiayai biaya kuliahnya dia. Tapi sayang sekali, ketika masalah menghampiri dia, Sania malah mengalihkan semua apa yang dia rasakan ke hal-hal negatif. Dia mulai menggunakan narkoba, dia minuman beralkohol, hingga sampai akhirnya dia berurusan dengan polisi. Siapa nih dari kalian yang mulai kepikiran menyelesaikan masalah kalian dengan menggunakan barang haram tersebut? Sebaiknya kalian stop. Karena itu hanya akan menyia-nyiakan waktu kalian saja, dan itu juga bisa merusak kehidupan dan masa depan kalian. Nah, begitu juga dengan Sania. Sania harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus direhabilitasi dan menghentikan kuliahnya untuk sementara. Dan untung saja Sania bisa bangkit dari semua masalahnya hingga dia bisa melanjutkan kembali kuliahnya hingga lulus. Meskipun dia terlambat untuk lulus dari perkuliahannya, namun dia tidak berhenti. Jadi untuk kamu yang masih belum bisa menyelesaikan kuliahmu dengan tepat waktu, jangan menyerah. Gala, seorang mahasiswa dari Fakultas Arsitektur. Wah, keren, arsitektur. Namun ternyata dia berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Selain dari seorang mahasiswa Fakultas Arsitektur, ternyata Gala juga adalah anak seorang pengusaha ternama. Jadi Gala hidup di keluarga
yang berada. Tapi dengan impiannya yang ingin menjadi seorang guru, dia sering sekali berdebat dan bersitegang dengan ayahnya karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Namun, ternyata impian Gala tidak sia-sia karena dia bisa menjadi seorang relawan pengajar dengan mengikuti gerakan relawan tersebut. Luar biasa. Jadi Gala ingin membuktikan bahwa keluarga berada, kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Tetapi bagaimana kamu menikmati kehidupan kamu, bagaimana kamu ingin mengejar impian kamu, itu adalah hal yang sangat penting. Yang bisa membawa kebahagiaan tersendiri di dalam diri kamu. Selanjutnya, Arko, mahasiswa rantauan yang jagonya megang kamera. Dengan sebuah kamera, dia bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Hingga dia bisa menjadi seorang fotografer. Nah, ternyata tidak sia-sia dengan kemampuannya. Dia bisa menafkahi kehidupannya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Dan sekarang dia punya pelanggan yang menggunakan jasa fotografernya dia. Luar biasa bukan? Jadi jangan sia-siakan bakat yang ada di dalam diri kamu. Nah, sekian nih yang bisa saya sharingkan tentang novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Kamu yang penasaran dengan novel ini, coba deh kamu baca novel ini. Karena di dalam novel ini kamu bisa belajar bagaimana perjuangan seorang pelajar, seorang pendidik, seorang yang ingin mengejar impiannya untuk mencapai satu hal, yaitu adalah tujuan hidupnya dia. Yaitu bagaimana kamu mau berusaha untuk menggapai impian kamu. Jangan sia-siakan waktu kamu untuk sekedar bersantai. Bersantai boleh untuk beristirahat. Namun jangan kelamaan istirahat juga. Kamu harus ingat bahwa masa depan kamu butuh perjuangan yang sangat besar. Jadi, ayo semuanya, kita sama-sama berjuang untuk menggapai impian kita. Sekian dari yang bisa saya sharingkan. Kalau misalnya saya punya banyak kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.